Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sri Wahyuni dan di sebelah saya Winata Nawang Lintang. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul referensi. Sebelumnya, referensi adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Di dalam referensi terdapat 3 bagian, yaitu batang tubuh, catatan kaki, dan daftar pustaka. Batang tubuh adalah isi artikel ilmiah yang sebenarnya. Secara umum, batang tubuh terbagi menjadi 3, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan setidaknya berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bagian isi berisi persoalan-persoalan inti atau materi inti yang ingin disajikan. Bagian penutup biasanya berupa simpulan dan saran untuk artikel penelitian dan simpulan atau penekanan untuk artikel konseptual. Bagian paling akhir dalam artikel ilmiah adalah bagian keperpustakaan. Bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusun. Mengenal suatu hal yang diuraikan dalam teks catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam teks naskah pokok. Dalam catatan kaki terdapat beberapa jenis catatan kaki. Yang pertama, sumber yang dirujuk berupa buku. Kedua, penulis lebih dari 1 orang. Ketiga, penyusun adalah editor. Keempat, penyusun. Kelima, tanpa nama penyusun. Keenam, buku terjemahan. Ketujuh, buku saduran. Kedelapan, himpunan artikel. Kesembilan, ensiklopedi dan kamus. Kesepuluh, majalah, jurnal, surat kabar. Ke-11 adalah internet. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi catatan kaki, yaitu fungsi catatan kaki. Yang pertama, memberikan keterangan dan komentar. Yang B, menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan. Yang C, sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. Yang D, sebagai penghargaan terhadap karya. Kita masuk di materi daftar pustaka. Untuk pengertian daftar pustaka itu, daftar pustaka adalah semua sumber-sumber kepustakaan, baik berupa ensiklopedia, buku, majalah, atau surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus diletakkan pada akhir keterangan. Fungsi daftar pustaka yaitu memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Jenis-jenis daftar pustaka terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok textbook terbagi menjadi 4. Yang pertama, penulis perorangan, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor, buku yang ditulis atau dibuat oleh lembaga, dan buku terjemahan. Yang kedua yaitu kelompok jurnal. Kelompok jurnal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, artikel yang disusun oleh penulis. Yang kedua, artikel yang disusun oleh lembaga. Yang ketiga, kelompok makalah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi simposium. Yang ketiga yaitu kelompok disertai atau tesis. Yang keempat, kelompok makalah informasi dari internet. Kesimpulannya, membuat sebuah karya dan karangan ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan ketiga unsur ini, yaitu kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsi masing-masing seperti yang telah dibahas pada bab di atas.
Salah satu fungsi dari ketiga unsur ini adalah sebagai penghargaan atas pendapat dan karya orang lain.